Bisa simpulkan bahwa konsep dari development as freedom tadi oleh Amartya Sen tadi terbagi dalam uh, beberapa instrumen, ya. Ada 5 instrumen, yaitu political freedoms, ya, political freedom. Lalu yang kedua adalah economic facilities, ya, bagaimana orang bisa memiliki kesempatan yang sama dalam ekonomi, ya, dalam berusaha, dalam produksi, ya, termasuk misalnya kesempatan yang sama dalam menguasai tanah, misalnya menguasai properti, misalnya. Ada diskriminasi dalam bidang property right, misalnya. Properti itu maksudnya tanah atau bangunan, ya. Lalu ada yang ketiga adalah masalah social opportunities, ya. Ini kesempatan untuk memiliki jaminan yang sama dalam misalnya bidang kesehatan, ya, atau pendidikan, kebebasan yang sama, memiliki kapabilitas yang sama, capability untuk memiliki untuk mendapatkan social opportunity, maksudnya ini capability semua, ya, ini capability approach dari Amartya Sen, ya, yang diambil dari pemikirannya tentang development as freedom. Lalu keempat adalah apa yang disebut dengan istilah sosial, yang ketiga transparansi, ya, jaminan transparansi, ya, ini berhubungan dengan trust itu bisa antara masyarakat dan pemerintah, ya, bisa antara masyarakat sendiri, ya, antar masyarakat yang kita kenal oleh teori social capital, ya. Lalu yang terakhir adalah yang disebut dengan istilah protective security, ya, protective, ya. Jadi kalau selama ini bahwa security itu adalah isu keamanan yang sifatnya dari ancaman, tapi sebenarnya protective security itu menurut saya adalah lebih bersifat, misalnya ada orang yang rentan, ya, rentan atau vulnerable, ya, rentan terhadap sesuatu. Bisa jadi karena rentan karena mereka pendidikannya rendah atau miskin, ya. Nah, bagaimana kemudian mereka punya kapabilitas yang sama untuk mendapat protective security itu, keamanan. Misalnya dengan kebijakan yang kita dikenal istilah jaring pengaman sosial, misalnya, ya, karena untuk orang-orang yang rentan, ya, bisa jadi karena dia kehilangan pekerjaan, karena dia nggak punya akses yang sama, karena dia punya produktivitas yang rendah, ya. Ada orang yang memang tidak mampu secara akademik, misalnya, karena dia punya disabilitas, misalnya. Nah, ini adalah bentuk jaring pengaman sosialnya. Karena nggak semua orang itu normal, ada orang rentan, dan bagaimana mereka punya kapabilitas yang sama untuk mendapatkan protective security ini. Nah, inilah kira-kira pendapat dari Amartya Sen tentang development as freedom. Nah, Sen ini kemudian, ya, idenya dipakai, ya, dalam yang kita kenal istilah Human Development Index, ya. Human Development Index. Nah, Human Development Index ini berangkat dari ide Sen sebenarnya, ya, yang menitikkan berat kepada kesehatan, ya, gimana masyarakat bisa mengakses kesehatan, lalu pendidikan, ya, termasuk soal gizi dan macam-macam, ya, biaya harapan hidup, ya, gizi ini, ya, gizi, harapan hidup, ya, angka harapan hidup, ya. Ini ide-ide Sen tentang capability approach, walaupun tidak semuanya bisa di cover oleh ide Sen dalam Human Development Index. Misalnya Human Development Index tidak meng-cover tentang misalnya political freedom, ya, karena kalau ini dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan, banyak negara yang kemudian menolak ide tentang political freedom itu. Misalnya negara yang tidak demokratis atau yang otoritarian, ya. Kan untuk kemudian ini diambil oleh semua negara sebagai standar sama, maka political freedomnya tidak dimasukkan sebagai elemen dari Human Development Index. Jadi tidak mengukur tentang itu, ya, termasuk masalah transparansi, ya, dan economic facilities. Jadi dia lebih menitikannya pada istilah social opportunity-nya dan juga mungkin dalam sisi protective security-nya, rentan, kaum rentan tadi. Nah, ide tentang Human Development Index ini, ya,
kemudian menjadi standar dalam menghitung atau untuk mengukur kesuksesan pembangunan sebagai alternatif dari apa yang kita kenal istilah misalnya GDP atau PDB ya, per kapita, yang sering dipakai orang banyak negara, atau economic growth ya. Nah, banyak negara kita sampai sekarang masih menggunakan istilah pendekatan economic growth misalnya untuk melihat kesuksesan pembangunan ya. Kalau kita lihat misalnya di Omnibus Law di bagian considerance-nya itu, yaitu agar Indonesia mencapai negara yang masuk 5 besar secara GDP. Wah, gila ya ceritanya. 5 besar secara GDP di dunia. Artinya ketika dia ngomong 5 besar GDP, dia ngomong tentang economic growth. Jadi Omnibus Law ini sama sekali tidak menyentuh aspek yang human development-nya sebenarnya ya. Jadi pembangunan hanya dilihat pada aspek economic growth inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang dikritik oleh Amartya Sen dan kawan-kawan ya. Bahwa masalah pembangunan itu bukan masalah orang ekonomi atau buah ekonomi yang besar atau karena itu tidak ada hubungan. Kadang-kadang kualitas kehidupan tidak berhubungan dengan economic growth ya. Banyak negara yang pertumbuhan ekonominya minus misalnya, bahkan cuma 1, misal di Eropa itu pertumbuhan ekonominya nggak luar biasa ya, atau GDP-nya kecil misalnya ya. Malaysia itu GDP-nya kecil dibanding kita ya, Malaysia ya, tapi apakah dia lebih maju dari kita? Enggak ya. Jadi lebih besar itu belum tentu juga baik secara GDP. Nah, ini yang dikritik oleh Amartya Sen dan kawan-kawan. Nah, kemudian pada awal tahun 2000-an ada konsep namanya MDGs ya, Millennium Development Goals dan SDGs ya. Nah, klip berikutnya akan membahas tentang ini secara lebih spesifik. Oke, kita ketemu lagi di klip berikutnya.